lagi bersama kami dalam 4 Pilar Bangsa. Nah, sekarang saatnya buat teman-teman yang hadir di sini untuk ikut nimbrung berbincang-bincang bersama kita. Siapa yang ingin bertanya? Salah satu kritik yang sering kita dengar ketika berlangsung penataan P4 adalah sulitnya mencari contoh, mencari teladan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila begitu bagus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, para pemimpin mempercontohkan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Itu contohnya kayak apa sih, Pak? Inilah tantangannya kita semua, tidak hanya, tapi utamanya adalah para penyelenggara negara, elit negeri ini, itu mendapatkan tanggung jawab terbesar yang paling utama, tapi masyarakat juga harus disadarkan jangan terlalu tergantung juga dengan elit. Jadi saya setuju pada akhirnya teladan juga lah yang menentukan proses internalisasi ini, penanaman nilai-nilai ini bisa lebih cepat teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa adanya teladan atau keterbatasan teladan itu, maka kemudian nilai-nilai itu hanya sifatnya abstrak saja dan sulit untuk kemudian bisa dicerna dalam kehidupan keseharian kita. Ahmad mungkin ingin menambahkan soal kebutuhan akan teladan. Harapan kami di MPR, termasuk juga para pimpinan, kita tidak ingin sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa ini berhenti pada tingkat wacana. Ya. Kita berharap bahwa setelah sosialisasi ini kita lakukan secara sistemik, masif, dan pesannya sampai, maka feedback dari kegiatan sosialisasi itu adalah pembudayaan Pancasila. Nah, oleh karena itu kan persoalannya sekarang belum semua pejabat-pejabat di Republik ini menyadari tentang penting arti dan peran daripada Pancasila itu sendiri. Nah, oleh karena itu kembali kepada suri tauladan yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman yang ditanyakan oleh adik kita ini, bagi saya sosialisasi ini dan pembudayaannya harus ada kekuatan imperatif gitu. Nah, oleh karena itu kembali lagi dalam usulan saya, wadah yang paling pas itu harus dipayungi oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga baik institusinya, baik mekanismenya, prosedurnya, termasuk juga dalam kaitan penganggaran kegiatan ini, dia jelas nomenklaturnya. Sehingga semua bisa terukur. Nah, dengan mekanisme undang-undang ini DPR ikut membahas, ya kan? Lalu kemudian teman-teman di MPR yang juga ada DPD di dalamnya, ada juga sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, kita mengundang pakar, mendengarkan pendapat masyarakat. Itu adalah cara kita untuk merumuskan Pancasila dengan aspirasi bersama. Tidak ada lagi penafsiran tunggal oleh negara di masa yang lalu. Tapi karena kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu hukum yang tepat adalah diwadahi oleh sebuah peraturan perundang-undangan begitu. Sehingga dia tidak berhenti pada tingkat wacana, tetapi implementasinya juga langsung terimplementasikan. Nah, bicara soal badan sosialisasi lagi nih Pak, nanti bahan-bahannya, ini peran MPR-nya seperti apakah bahan-bahannya dari MPR? Jadi bangsa ini begini besarnya, bentangan geografisnya juga luar biasa luasnya. Menurut saya kalau toh ada badan khusus dengan fungsi dan tanggung jawab seperti tadi itu, masih diperlukan lembaga-lembaga negara lain untuk memasyarakatkan 4 pilar ini. Jadi karenanya jangan kemudian beranggapan kalau badan khusus ini ada lalu MPR kemudian tidak melakukan ini atau lembaga-lembaga yang lain, MK misalnya atau lembaga-lembaga yang lain, tetap diperlukan. Tapi selain lembaga-lembaga negara tadi itu harus ada yang khusus, yang betul-betul serius. Karena luar biasa besarnya pekerjaan ini. Jadi MPR tetap bisa menyiapkan materi-materinya, tapi badan khusus ini pun juga harus melakukan hal itu. Kira-kira kapan Pak badan khusus ini berdiri? Ya, kita sudah bertemu dengan Presiden sudah meminta MPR untuk melakukan pengkajian, menyiapkan ini, mungkin diperlukan 1-2 tahun untuk betul-betul mematangkan ini, begitu. Badan sosialisasi ini, wah kita tunggu ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat nih Pak. Mudah-mudahan. Oke, baiklah sayang, waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di lain kesempatan. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih, Ahmad Basara juga terima kasih. Olga. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan informasi tadi bisa memberi satu tambahan buat kita sebagai bangsa Indonesia menjadi lebih kuat, menjadi lebih gagah untuk mencapai kesejahteraan dan juga kemakmuran bersama. Oke, baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Biar saja ku tak sehebat matahari.